Hmm. Nah, kalau kita ngomongin antara konsep cinta, menurut Kang Jati ini bagaimana? Konsep cinta yang sebenarnya. Karena cinta yang sejati itu gimana ciri-cirinya dan bagaimana kita menanggapinya? Cinta yang sejati itu terkait dengan welas asih. Hmm. Ya welas asih itu tidak terkait dengan nafsu. Maka kalau cinta pada pandangan pertama itu yang dilihat kan pasti wajah. Ya. Tidak ada, kalau yang dilihat itu hal-hal yang menonjol, itu Hmm. berarti bukan, konsepnya Cinta. bukan cinta, Ya, tapi nafsu kan gitu. betul. Maka cinta pada pandangan pertama, terlepas orang itu dengan fisik apa, biasanya akan terjadi desiran di situ. Kita pandangan pertama terus langsung enek greget, enek sir, Hmm. terasa seperti itu. Akhirnya mereka ternyata sama-sama suka, terus akhirnya bisa bersinergi kan seperti itu. Ya, betul, betul. Tapi memungkinkan saat kita melihat sesuatu dari hal lain dari itu, biasanya konsepnya akan berbeda, yaitu pada nafsu kan seperti itu. Maka cinta sejati, ada banyak kuat tentang cinta. Cinta sejati tidak harus memiliki dan sebagainya. Ya memang tidak. Kita itu bersinergi dengan welas asih saat kita itu mengasihi seseorang. Tidak lantas kita itu harus memiliki. Kalau orang enek sing gandrung keringan sampai akhirnya terus direwangi toh pati dan sebagainya seperti itu arahnya ya juga sudah nafsu lagi kan seperti itu. Ya. Oke. Maka segala sesuatu itu sebetulnya seperti dua mata pisau kan. Mau kita pergunakan untuk hal yang baik ya pasti baik, mau Ya, kita pergunakan untuk hal yang jahat juga akan pasti jahat. jahat. Cinta, kalau kita paham tentang energi welas asih, maka tidak ada masalah dengan cinta itu sendiri. Tetapi kalau kita uh, memakai cinta itu sebagai sebuah energi yang negatif, maka banyak kisah pilu tentang percintaan, bahkan sampai berakhir pada kematian dan sebagainya kan. Sama, itu dua mata pisau yang sama, yang bagaimana kita mengendalikan. Kembali lagi pada dualisme kehidupan itu tadi. Berarti kalau kita ngomongin antara cinta, cinta ini berada di mana? Apakah kita cinta itu berada di pikiran atau berada di perasaan? Cinta itu terjadi pada sarandunge awak, jadi berada pada satu konteks yang utuh. Maka cinta itu merujuk pada hubungan. Dalam hal hubungan pikiran, maka kita bisa bersinergi dalam bertukar pikiran, saling menyatu, saling selaras. Dalam hal hati, kita berada dalam rasa welas asih yang saling memiliki. Dalam hal nafsu, kita mempunyai keinginan untuk benar-benar memiliki seutuhnya, untuk berhubungan badan dan sebagainya. Nah mungkin kalau tidak cinta terus akhirnya mau cinta kok tidak melakukan hubungan ya. Tapi kan dia paham kapan saatnya melakukan hubungan dan kapan tidak kan seperti itu. Maka konsep cinta itu sebenarnya konsep yang utuh. Konsep yang utuh yang meliputi sasana yang dumadi itu. Maka ada juga banyak orang yang mengidentikan bahwa cinta itu Tuhan. Tuhan itu ada pada cinta, ada rasa asih dan sebagainya. Ya boleh-boleh saja, itu semuanya bisa mau dikonsepnya bagaimana. Tetapi cinta itu adalah satu potensi sebuah welas asih yang kompleks, yang lengkap dari pikiran, hati dan nafsu tadi. Ya. Oke. Nah, berarti kalau ada yang banyak orang ngomong bahwa wah kamu udah nggak cinta saya, atau aku cuman cinta aku aja, kamunya enggak. Nah, ini gimana konsepnya berarti? Karena konsep dualisme kehidupan tadi, kita merujuk pada nilai baik dan buruk. Ya. Maka di dalam prakteknya juga kita akan bertemu dengan hal-hal yang bisa jadi tidak selaras kan seperti itu. Saat orang masih konteksnya masih berpacaran, itu kan berarti cintanya kan masih cinta-cinta dalam kategori uji coba. Betul. Nah, maka cinta itu sebagai modal untuk penyelarasan, maka akan mengarah pada potensi penyelarasan itu sendiri yang pada akhirnya menghasilkan dua hal, selaras atau tidak kan seperti itu. Maka hal-hal semacam itu layak terjadi. Nah, yang dimaksudkan dalam perjodohan itu, kenapa Tuhan membekali kita dengan cinta? Dengan cinta itu memungkinkan kita bisa bersinergi. Tetapi dalam prosesnya kita tidak tahu apakah kita tetap akan bisa bersinergi. Karena setiap orang itu, apalagi pikiran mas, pikiran itu menjanjikan yang namanya wah gingsir. Pikiran itu tidak
kekal, tidak abadi. Kita selalu berubah-ubah. Karena pikiran itu menciptakan keramaian. Betul. Riuh, isinya riuh kan seperti itu. Banyak hal yang pada akhirnya mempengaruhi. Nah itu berarti konsep cinta yang dimiliki itu belum seutuhnya kan seperti itu. Nah, terus kadang bisa jadi karena hati kan, cemburu itu kan masalah hati. Betul. Nah, karena cemburu, padahal dia berjalan sama perempuan kan, itu adalah ibunya sendiri atau kakaknya sendiri, tapi dia tanpa berpikir dia cemburu karena dia merasa mencintai kan seperti itu. Itu juga jadi faktor penyebab akhirnya berpisah kan seperti itu. Banyak hal. Tapi yang namanya cinta kalau sudah seutuhnya pasti akhirnya menjadikan satu komitmen berdua. Karena sudah merasa cocok, ya sudah, kita berkomitmen, kita akan masuk pada jenjang kehidupan yang lebih tinggi, yaitu pernikahan kan seperti itu. Tapi kalau belum berkomitmen, saya yakin segala sesuatunya masih bisa saja terjadi kan seperti itu. Ya, masih saja bisa terjadi. Nah, komitmen ini memang diwajibkan untuk syariat sama dengan menikah, legasi tadi, atau komitmen ini tanpa embel-embel apapun itu udah komitmen. Komitmen itu tentang sebuah kesepakatan. Kalau legasi itu kan aturan yang dibikin oleh manusia. Ya itu kan berarti bukti. Untuk menandai kan, untuk membuktikan kan seperti itu. Maka komitmen itu tidak mutlak pada apa yang dilegasikan, apa yang dilegalkan. Bisa jadi komitmennya kita saling mencintai dan kita tidak akan berpisah walaupun kamu sudah nanti berkeluarga sendiri, saya sudah berkeluarga sendiri, kita akan tetap selaras, akan tetap saling menjaga. Karena cinta tidak harus memiliki tadi. Juga bisa. Atau komitmen untuk tetap menjaga hubungan yang harmonis walaupun sudah berkeluarga, nanti kita antar keluarga juga tetap saling menjaga, saling berhubungan baik. Banyak macam komitmen seperti itu. Tapi mungkinkah dua orang yang saling mencintai itu komitmennya tidak mengarah pada pernikahan? Kan jarang sekali, Mas. Pengecualian itu sangat jarang sekali. Rata-rata pasti komitmen itu wujudnya pasti pernikahan. Kalau sama-sama cinta, masa orang pengen melakukan bareng kan seperti itu. Nah, berarti sebenarnya nggak diwajibkan dong kalau memang nggak harus ada pembuktian. Saya kira konteksnya tergantung dua belah pihak. Apakah mereka menginginkan yang seperti itu? Tapi saya kira sangat langka sekali, Mas, kalau orang punya komitmen sudah sama-sama cinta, sudah berhubungan lama, terus akhirnya membuat komitmen kok untuk tidak dibuktikan, ya saya kira itu pengecualian. Ya pasti ada, maksudnya pasti ada. Tapi rata-rata kan pasti menginginkan sebuah validasi. Ya buktinya bahwa kamu itu cinta ke saya itu apa? Pasti kan itu. Pasti mau menikah kan seperti itu. Kalau kamu itu sangat cinta sama saya kok diajak nikah tidak mau, ya itu kan pasti dipertanyakan lagi kan seperti itu. Maka konsep untuk pembuktian itu sendiri kan ya memang harus kan seperti itu. Maka kenapa akhirnya dari kecenderungan seperti itu negara membuat aturan, agama membuat norma kehidupan kan seperti itu yang wujudnya tentang pernikahan. Siap. Nah, mungkin itu terakhir. Nah, mungkin pesan terakhir sebelum kita tutup, Kang Jati, pesan-pesannya terakhir untuk teman-teman apa? Monggo silahkan. Konsep spiritual itu adalah konsep pemberdayaan diri. Jadi kita harus tertrigger atau kita harus membuat pentrigger atas diri kita untuk lebih dalam mau mengetahui tentang siapa kita, kenapa kita dilahirkan, terus hidup ini apa dan bagaimana. Maka itu adalah awal mula kita dituntun untuk mencapai keselarasan dalam hidup. Siap, terima kasih teman-teman. Mungkin next video kita bakalan bahas kupas tuntas apapun itu. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau teman-teman pun pengen bertanya sesuatu, silahkan tulis di kolom komentar. Matur suwun.